Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hebat untuk Bapak Ibu semua. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang kegiatan-kegiatan pelatihan yang ada di SIM PKB. Yang pertama kita masuk dulu ke SIM PKB. Kita login di aplikasi SIM PKB ini, bisa menggunakan akun nomor UKG dan kata sandi atau juga akun belajar ID. Ini saya sudah terintegrasi dengan akun belajar ID. Kita masuk saja menggunakan akun belajar ID. Oke, ini halaman muka ya, dashboard awal. Nah, di sini nanti ada di bawahnya, kalau kita scroll ke bawah, di sini ada pelatihan. Nah, ada pelatihan. Nah, ini kan saya sudah mengikuti ya, yang ini sedang, yang warna biru ini saya sedang mengikuti pelatihan program guru penggerak. Kemudian yang kuning ini kalau nggak salah itu dulu saya pernah yang mengikuti program pelatihan PKP. PKP ya, kalau tidak salah PKP. Kemudian juga kalau misalkan Bapak Ibu juga terpanggil menjadi peserta PPG Daljab, nanti di sini ada ya LMS-nya. Sama, LMS-nya semuanya sama. Baik PPG, kemudian pelatihan-pelatihan yang lain, baik juga program guru penggerak, sama latihannya. Coba kita lihat ya. Kita masuk ke yang ini, ke LMS-nya. Itu LMS ini sudah terintegrasi dengan SIM PKB kita. Nah, nanti kita di sini diarahkan untuk menuju diklat. Kebetulan di sini kan diklatnya pendidikan guru penggerak. Kalau misalkan Bapak Ibu terpanggil menjadi peserta PPG Daljab, di sini diklatnya PPG Daljab. Sama LMS-nya, kita lihat ya. Kita menuju diklat. Kemudian kita pilih provinsi. Kita milih diklatku. Kemudian ini masuk ke tautan LMS. Nah, seperti inilah LMS-nya. Ya. Ini LMS-nya. Sama di PPG Daljab juga ada paket modul. Ya. Kalau tidak salah di Daljab itu ada 8 modul di PPG Daljab itu. Kemudian apa saja kegiatannya? Kegiatannya misalkan kita tengok ya. Untuk paket modul 1. Oke, untuk paket modul 1 ada modul 1.1. Nah, ini judulnya, ini refleksi sama tuh. Nanti ya mungkin bedanya kalau tidak salah yang tahun sekarang itu tidak ada rukol di ruang kolaborasi. Tapi tahun-tahun sebelumnya ada ruang kolaborasi untuk di PPG Daljab. Kalau yang ini untuk yang guru penggerak itu ada rukol. Di sini ada ruang kolaborasi. Nah, ruang kolaborasi. Kalau di ruang kolaborasi itu kita bertemu dengan instruktur dan fasilitator, ya. Nah, tapi kemungkinan juga ada di PPG Daljab. Nggak mungkin kita belajar mandiri saja, pasti ada fasilitatornya, ya, ada diskusinya dan sebagainya. Cuman gambarannya seperti ini. LMS yang ada di akun SIM PKB baik pelatihan-pelatihan ataupun peserta PPG itu sama LMS-nya seperti ini. LMS ini kan dibuatnya dengan menggunakan sistem model, ya. Jadi sama semuanya. Jadi sementara ini di Indonesia itu pembelajaran daring itu masih menggunakan learning management system yang berbasis model, ya. Kemudian tugas-tugasnya ya sama, ada belajar mandiri, kemudian ada
ruang kolaborasi, mungkin nanti diskusi dengan Pasil dan juga anggota-anggota yang lainnya. Kemudian ada tugas-tugas yang harus diunggah. Nah, misalkan contoh ya, di sini, oke lah, kita tutup saja lah untuk yang yang PPG ini kepada guru penggerak saja ya, pendidikan guru penggerak. Cuman intinya semua pelatihan-pelatihan yang ada di SIM PKB itu menggunakan sistem Learning Management System ya, baik itu PPG ataupun pelatihan-pelatihan yang lainnya seperti yang sekarang yang lagi dibuka, yaitu pelatihan pendidikan guru penggerak. Nah, untuk pelatihan guru penggerak ini sudah ada 3 modul, udah sampai modul 1-3. Untuk modul 1-4 itu belum bisa terbuka, modul 2-3 juga belum terbuka karena itu sistemnya per modul baru bisa dibuka. Ya, udah beres modul 1.1 baru dibuka modul 1.2. Mungkin dikhawatirkan peserta itu nanti dia buka-buka modul yang belum sesuai dengan jadwalnya. Kemudian dia pelajari tugas-tugasnya diselesaikan, nanti tinggal diupload, mungkin ke situ arahnya. Nah, ini misalkan yang modul 1 Refleksi Filosofi Pendidikan Nasional Ki Hajar Dewantara. Nah, di sini ada pendahuluan ya. Ada pendahuluan. Nah, ini video-video ini ya harus kita tonton sampai selesai, sampai berwarna biru. Nanti di sini ada you have complete 100% ya. Kalau sudah, nanti kita lanjut ke ini. Kalau daftar hadir biarkan saja, itu nanti otomatis ke forum komunikasi modul 1.1. Nah, di forum komunikasi modul 1.1 ini nanti kita berkomunikasi ya, berdiskusi dengan anggota-anggota calon guru penggerak yang lainnya. Kemudian lanjut yang berikutnya itu ada mulai dari diri. Nah, jadi pembelajarannya ini untuk calon guru penggerak itu dengan sistem merdeka ya. M yang pertama adalah mulai dari diri. Nah, di sini ada perintahnya. Nah, ini perintahnya nih ya, ini perintahnya. Jadi tujuan pembelajaran khusus peserta mampu membuat refleksi diri tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Dan seterusnya tuh dibaca sampai bawah ya. Kemudian nanti isiannya, nah kita klik new blogspot. Nah ya, new blogspot, kita ketik jawabannya di sini, refleksi kita ya. Berhubung saya sudah kan, ini tidak usah. Nanti jawaban yang tampilnya itu nah seperti ini ya, seperti ini. Oke, kemudian kita kembali Bapak Ibu, ada eksplorasi konsep. Nah, di dalam eksplorasi konsep ini ada materi-materi yang harus kita pelajari ya. Ini stepnya dari nomor 1 sampai nomor 11. Kita buka semua ini ya, kita pelajari. Ada video kita tonton, kemudian ada pertanyaan harus kita jawab. Nah ini, nah ya, terus sampai beres di sini. Tuh. Setelah itu, kalau sudah beres, nanti di sini akan setiap kegiatan yang ada di modul ini kalau sudah beres, sudah selesai, itu akan berwarna hijau dengan keterangan complete the activity ya. Oke, kemudian di sini di forum diskusi modul 1.1 dan ruang kolaborasi. Nah, baru di sini kita melakukan Zoom Meet. Nah, di dalam forum diskusi modul 1.1 ya, di ruang diskusi virtual, nanti kita berdiskusi dengan calon guru penggerak ya. Jadi kita berdiskusi tentang, nah di sini tujuannya. Nanti kita baca dulu. Nah ini ya, diskusinya tentang apa gitu kan. Nah ini 2 jam pelajaran atau 50 menit. Kemudian nanti dari hasil diskusi tersebut nih, di ruang diskusi virtual,
nanti di sini ada ruang kolaborasi penugasan kelompok. Sama, ini juga Zoom ya. Sama Zoom tuh. Ada kelas A, kelas B, ini tautan Zoom-nya kita tinggal klik. Kemudian setelah itu nanti yang selanjutnya, Zoom yang selanjutnya adalah ruang kolaborasi untuk presentasi. Nah, ini ruang kolaborasi presentasi. Jadi hasil diskusi tersebut nanti kita presentasikan ya. Pembagian kelompoknya itu sesuai fasilitator, anggota pasilnya, tapi tidak selamanya, kadang diacak ya dengan anggota-anggota kelompok yang lainnya. Gitu, Bapak Ibu. Kemudian yang selanjutnya terus sampai bawah. Nah, ada unggah ruang tugas kolaborasi. Jadi kita di sini mengupload hasil diskusi ya. Mengupload hasil diskusi, apakah itu berbentuk PDF ataupun video, boleh lah ya. Kemudian yang selanjutnya di sini ada aksi nyata, penutup. Selesai sampai sini. Nanti terakhir kita menilai kinerja instruktur atau pasil oleh kita. Ini. Kemudian untuk modul 1.2 di sini kita akan mempelajari nilai-nilai dan peran guru penggerak. Kalau tadi modul 1.1 mempelajari tentang refleksi filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara. Modul 1.2 mempelajari nilai-nilai dan peran guru penggerak. Kita klik. Sama langkahnya. Untuk yang modul 1.2 ini ada bahan pembelajaran yang harus kita pelajari di sini. Banyak sekali ini. Kemudian pendahuluannya nanti kita baca, daftar hari kita lewati saja. Kemudian ada mulai dari diri, eksplorasi konsep, ruang kolaborasi, diskusi mandiri, kemudian dipresentasikan di ruang kolaborasi, kemudian diunggah tugasnya hasil diskusi tersebut. Nah, kemudian ada demonstrasi kontekstual. Nah, seperti demonstrasi kontekstual ini 4 jam pelajaran. Nah, ini tugasnya di sini. Jadi semua tugas-tugas itu ada di situ, instruksinya ya. Kemudian rubrik penilaiannya juga ada di sini ya. Yang 80% bagaimana, yang 20% bagaimana. Kemudian tugasnya bisa berbentuk video, nah seperti ini. Nanti tugas itu juga ada di komen oleh pasil ya. Nah, ini Pak Teguh sudah memiliki dan melaksanakan nilai-nilai guru penggerak. Setelah pendidikan guru penggerak ini, kami yakin Pak Teguh dapat lebih baik lagi dalam melakukan praktek baik pembelajaran dan dapat mengembangkan komunitas praktisi sekolah untuk sama-sama berkolaborasi dalam melaksanakan nilai-nilai guru penggerak ini. Semangat dan sukses. Ini berarti udah dinilai, sudah dikomen, udah dinilai. Memang perbedaannya untuk yang angkatan-angkatan sebelumnya, angkatan 4 kalau tidak salah itu, kita bisa langsung lihat nilainya. Untuk angkatan yang 9 ini tidak bisa. Hanya PP dan pasil. Hanya PP yang bisa melihat nilai yang diberikan oleh pasil kepada anggota CGP-nya. Begitu. Terus sama langkahnya. Step-stepnya itu per submodul itu sama, ada yang tadi ya, yang dari atas itu tuh. Dari atas mulai dari diri ya, eksplorasi konsep, ruang kolaborasi modul 1.2, kemudian ruang kolaborasi presentasi kalau yang tadi ini diskusinya, kemudian diunggah hasil presentasinya, kemudian demonstrasi kontekstual, ini tugas pribadi, kemudian elaborasi pemahaman, nanti kita mencatat pertanyaan-pertanyaan tentang modul ini yang belum kita pahami. Kemudian di elaborasi pemahaman nanti kita akan bertemu dengan instruktur. Nanti kita diskusi lagi dengan instruktur di sini. Di elaborasi pemahaman. Kemudian koneksi antar materi. Koneksi antar materi itu nanti kita diberikan tugas untuk pelajaran-pelajaran atau materi-materi yang telah kita pelajari itu dikoneksikan gitu. Ya, ini tugasnya itu adalah modul 1.2 dan modul 1.1 dikoneksikan gitu. Itu bisa berbentuk video nih seperti ini atau bisa bentuk PDF ya. Tuh, ada juga yang teks seperti ini ada ya. Kalau saya itu ya ini berbentuk video.
Nanti ada ya komen. Ini memang wajib saling mengomentari ya antara apa namanya eh, anggota-anggota CGP dalam satu pasil. Nah, ini pasil ikut komen, kemudian anggota CGP-nya juga ikut komen. Ini pasil komennya luar biasa nih, panjang banget. Oke, kemudian apa lagi ya? Kita kembali dulu. Nah, beres lah sama ya. Nanti untuk modul 1.3 juga 1.3 ini sama juga. Ini beda judulnya, ini PC Guru Penggerak. Modul 1.4 sama step-stepnya ya. Nah, kemudian ada apa lagi selain modul ruang kolaborasi, elaborasi, itu di sini kita ada yang namanya lokakarya. Nah, ini lokakarya orientasi itu yang awal, itu Zoom. Kemudian ada lokakarya 1. Nah, lokakarya 1 ini kita ketemu kopi darat kita. Kemarin kita lokakarya satunya di SMP 1 Cijengjing. Ini apa namanya? Tugas-tugasnya ada, model moderasi lokakarya satunya. Kemudian lokakarya itu belum, lokakarya 2 belum, 3, 4, 5, 6 juga belum, 7 belum. Jadi totalnya semua ada 7 lokakarya. Selain lokakarya juga ada yang namanya di sini PI ya. PI itu pendampingan individu. Nah, ini pendampingan individu ada PI1, PI2, PI3, PI4, PI5, PI6. PI ini dilakukan oleh PP ya. Kemudian apa tugasnya? Yaitu mendampingi CGP ya. Mendampingi CGP. Nah, untuk PI1 kemarin sudah dilakukan. Jadi PP-nya datang ke sekolah CGP masing-masing. PI2-nya belum. Nah, ini PI2 ini tugasnya adalah memberikan umpan balik survei 360 derajat. Kemudian ada umpan balik dari kalau tidak salah ini dari Bapak Ibu guru di sekolah, kemudian dari siswa. Seperti itu. Nah, ini apa namanya? Format-format tugas yang harus diuploadnya dalam bentuk apa ya, PDF kalau tidak salah. Oke, kemudian ya sudah, seperti itu sajalah ya. Oh ya, ada jurnal refleksi. Jurnal refleksi ini 2 mingguan. Jadi setelah 2 mingguan nanti kita membuat jurnal refleksi ya. Pembelajaran yang kita pelajari selama 2 mingguan kita merefleksi. Kita bikin jurnalnya, kemudian diupload di jurnal refleksi 2 mingguan. Mungkin itu. Dan yang terakhir apa ya? Yang terakhir, jadi intinya begini Bapak Ibu semua, kenapa saya menjelaskan ini? Intinya gini, intinya kalau misalkan di dalam SIM PKB kita melaksanakan kegiatan pelatihan ya, itu pasti basisnya adalah LMS, Learning Management System ya. Begitu pula dengan teman-teman yang terjaring mengikuti PPG ya, PPG Daljab utamanya yang di Dinas Pendidikan, karena terintegrasi dengan SIM PKB, sama juga itu dengan menggunakan LMS. Nah, begitu Bapak Ibu. Yang beda itu untuk PAI, kalau PAI itu LMS-nya tidak terintegrasi dengan SIM PKB, dia LMS-nya di siaga. Begitu, terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat ya. Kita balik lagi ke sini ya. Oke, kita balik lagi ke SIM PKB. Oke. Nah, di sini ya. Jadi Bapak Ibu yang terpanggil pelatihan-pelatihan diklat ya ataupun PPG nanti muncul di sini. Dan kita akan diarahkan menuju diklat. Nah, kalau kita klik itu nanti terbukanya adalah LMS. Begitu Bapak Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.